Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran matematika dan kali ini kita akan belajar bab baru. Sebelum itu kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, untuk bab baru hari ini kita akan belajar data dan diagram dengan subbab investigasi matematika. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata-kata statistika? Apa yang terbenak di hati kalian dan pikiran kalian tentang statistika? Nah, kita bahas dulu ya. Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengorganisasian, tampilan, analisis, dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Ini dulu juga pernah kalian pelajari waktu SD. Selanjutnya, kita lihat ada peta konsep di sini, di mana statistika itu dibagi menjadi dua, ada data dan diagram. Sedangkan data sendiri ada data kategorik dan data numerik. Sedangkan diagram itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah 1. Mampu melakukan proses investigasi statistika mulai dari membuat formulasi pertanyaan yang dapat dijawab secara statistika, mengumpulkan data serta menginterpretasikannya sebagai jawaban dari pertanyaan awal. Ya, yang kedua, mampu melakukan proses pengumpulan data. Sedangkan yang ketiga, mampu melakukan analisis data dan interpretasi hasil sesuai alur investigasi matematika. Nah, coba ayo kita mengingat kembali terlebih dahulu. Perhatikan di sini ada sebuah gambar. Yang pertama itu ada sebuah gambar piktogram. Kemudian yang di sebelahnya ada sebuah diagram batang. Menurut kalian dari penyajian data tersebut mana yang dianggap paling mudah? Apakah piktogram yang ada gambar orang, ada ikonnya itu, atau diagram batang? Sebetulnya dari kedua gambar tersebut sama-sama mudah untuk dipahami dan tujuannya juga sama, untuk menyajikan data. Coba dilihat dulu, seperti halnya mangga. Di situ satu ikon anak atau gambar orang itu menggambarkan 2 anak. Nah, berarti pada piktogram tersebut ada berapa anak jumlahnya? Bisa dihitung ya. Ada 7 anak. Sedangkan pada gambar diagram batang dia melewati garis 6 dan di bawahnya angka 8. Maka posisinya jumlah mangga ada sebanyak 7. Nah, selanjutnya ada diagram alur investigasi statistika yang harus kalian pahami. Dimulai dari formulasi pertanyaan investigasi matematika investigasi statistika, dan selanjutnya pengumpulan data, dan dilanjutkan analisis data, dan terakhir interpretasi hasil. Nah, untuk memahami pertanyaan investigasi matematika, perlu kalian lihat dulu pada tabel. Di situ ada kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A itu merupakan contoh investigasi dari statistika, sedangkan yang B itu merupakan contoh dari formulasi pertanyaan. Lanjut ya, bisa kalian baca sendiri di dalamnya. Nah, untuk nomor 1 kita bahas lagi formulasi pertanyaan investigasi statistika. Nah, untuk memperoleh data yang diinginkan, diformulasikan pertanyaan investigasi yang benar.
Contohnya, investigasi statistika. Berapa panjang nama siswa di kelasmu? Nah, pertanyaan investigasi statistika ini, berapa banyak huruf pembentuk nama masing-masing siswa di kelasmu? Jadi, kalian bisa menentukan ada berapa huruf yang ada di masing-masing nama di kelasmu tersebut. Kemudian, berapa banyak huruf terbanyak pembentuk nama siswa di kelasmu? Selanjutnya, yang kedua, pengumpulan data. Cara mengumpulkan data itu ada 5. Yang pertama, observasi atau pengamatan secara teliti dan langsung. Terus yang kedua, bisa melakukan wawancara atau komunikasi secara langsung dengan responden atau informan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Ini sering kita lakukan di sekolah ya. Kalian pernah mengisi angket dulu pada awal masuk sekolah. Itu memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis dengan responden untuk dijawab. Yang keempat, yaitu melakukan pengukuran. Artinya, pengumpulan data dengan cara mengukur menggunakan alat ukur yang sesuai. Sedangkan yang terakhir, cara mengumpulkan data itu dengan studi literatur atau membaca teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan. Nah, untuk contoh pertanyaan sebelumnya dapat dijawab dengan melakukan pengumpulan data berikut, yaitu dengan cara wawancara atau angket. Kalian pernah kan melakukan wawancara atau mengisi angket tadi kan? Nah, sekarang yang ketiga, kita melakukan analisis data. Coba perhatikan, data yang sudah diperoleh dan dapat dituliskan menggunakan line pot seperti berikut. Perhatikan gambarnya ya. Di situ ada sebuah line pot dari panjang nama siswa di kelas 7A. Jadi, maksudnya apa di sini? Misalkan yang awal ada 6, terus atasnya disilang, berarti ada nama siswa di kelas 7A itu memiliki 6 huruf. Misalkan namanya contohnya Rima, berarti dia memiliki pembentuk berapa huruf? Ada 4, ada R, ada I, ada M dan A. Nah, sedangkan siswa di sini yang memiliki pembentuk hurufnya ada 6 itu yang namanya hurufnya ada 6 itu 1, sedangkan yang 7 ada 1. Yang 13 itu pembentuknya adalah yang paling banyak ya. Nah, selanjutnya interpretasi hasil. Interpretasi hasil dibuat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalkan dari analisis data yang sudah kita lakukan dapat dibuat interpretasi data sebagai berikut. Yang pertama, nama siswa terpanjang di kelas 7A adalah siswa yang namanya memiliki 27 huruf. Yang kedua, terdapat 27 siswa di kelas 7A tersebut. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya, kita sudah memasuki ke kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat hari ini, yang pertama, investigasi statistika dapat dilakukan dengan mengikuti alur. Mulai dari formulasi pertanyaan investigasi statistika, pengumpulan data, kemudian dilanjutkan analisis data dan interpretasi hasil. Nah, kesimpulan yang kedua, pertanyaan investigasi statistika adalah pertanyaan yang memiliki jawaban objektif dan spesifik. Nah, ayo coba kalian bisa mencoba lakukan investigasi statistika untuk menjawab permasalahan berikut. Dengan pertanyaannya, apa bulan kelahiran yang dimiliki siswa di kelasmu? Pertama, kalian bisa membuat pertanyaan investigasi statistika, yaitu pertanyaan boleh lebih dari 1. Sudah dijelaskan pada slide-nya. Nomor 2, mengumpulkan data bulan kelahiran siswa di kelasmu. Dan yang ketiga, menganalisis data dengan line plot. Contohnya seperti tadi ya. Nomor 4, menginterpretasikan data berdasarkan hasil analisis
dengan menjawab pertanyaan investigasi yang telah kalian buat. Nah, itu saja pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali nanti pada pertemuan berikutnya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat anak-anakku, sukses terus buat kalian. Nah, kalian bisa mencoba soal tadi di rumah dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, hari ini bisa saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.